Oke semuanya, kembali lagi sama Wong Dua di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang agak terlambat gue bawain. Yang mana seharusnya kemarin, malah gue lempar di hari ini. Tapi sebelum kita mulai, push dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa MC overpower dalam diri kalian. Dan inilah dia, Chitsuwa Oresai Kyodesta episode kedua. 大きくなれんぞ。父さん忙しそうだな。剣の稽古をしなくて済むからいいんだけど。 Scene awal dibuka dengan menampilkan Haruto yang lagi nyantuy di atas kasur. Namun karena mendengar suara gaduh di luar, sontak dia pun langsung memeriksa keadaan. Haruto kemudian nampak menghampiri sang ayah untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Meski sang ayah enggan buat memberitahunya, tapi intinya penyerang para bandit terjadi secara tiba-tiba, yang mana meski merasa semua persiapan telah matang, namun apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Haruto pun diminta buat kembali supaya gak ngeliat pemandangan menjadikan itu. Ia pun menurut dan nampak terhenti di sebelah Frey karena mendengar ucapan pedasnya pada pasukan ayahnya. フレイ、黙れ。 Frey yang terkejut pun harus dibuat bungkam sembari Haruto yang melenggang pergi dari sana. Namun rupanya Haruto tak tinggal diam ngeliat penderitaan semua orang. Sontak sang ayah pun tak memahami apa yang terjadi sebenarnya. Scene berlanjut memperlihatkan Haruto yang baru aja terbangun dan mendapati Frey yang hanya diam saja di luar ruangannya. Dirinya pun baru teringat ucapannya tadi, yang kemungkinan besar Frey masih menuruti ucapannya itu. Setelah meminta maaf padanya, Haruto pun mengizinkannya buat bicara lagi. 申し訳ありません。分かってなかったのかよ。 Setelah itu Haruto mengajak Frey buat memeriksa markas para bandit yang menyerang sang ayah dan pasukannya lewat monitor sihirnya. Setelah menemukannya, Haruto pun terkejut karena di antara para bandit juga terdapat prajurit biasa. Frey yang menduga para bandit yang mengetahui informasi tentang mereka. Hal itu membuat Haruto menyimpulkan adanya mata-mata di pihak mereka. Tak ingin semua itu terulang kembali, Haruto pun mengajak Frey buat ikut dengannya menghabisi para bandit yang ada. Scene berpindah ke grup bandit yang lagi party-party merayakan keberhasilan mereka semua. Di dalam terdapat 3 orang yang lagi ngobrol dan dari ucapan mereka, sepertinya mereka bertiga lah dalang dari kekalahan yang dialami oleh pasukannya Pak Gord. Tak ingin berlama-lama, Haruto dan Frey pun langsung menampakkan diri di hadapan mereka bertiga. Edan sekali, Haruto manfaatin barrier miliknya buat membatasi pergerakan mereka bertiga. Karena salah satu bandit yang mulai mengoceh, Haruto yang murka pun langsung membuatnya bungkam dalam seketika. Dirinya kemudian meminta mereka bertiga untuk menjawab tiap pertanyaannya. Sembari memasang ekspresi intimidasinya, Haruto meminta mereka bertiga untuk menjawabnya dengan sangat jujur. 嘘ついたりしたら分かってるよね。 Kesimpulan dari semua informasi yang ia dapatkan ialah pasukan kekaisaran menyamar dan berbaur dengan para bandit serta menyusup ke dalam kerajaan untuk membuat kekacauan. Frey yang mempertanyakan seharusnya ada penjaga di perbatasan, di mana ternyata mereka memiliki rekan di antara penjaga perbatasan. Dengan kata lain, mereka memiliki orang dalam. Setelah memperoleh semua informasi yang penting, para bandit yang mengira mereka akan diampuni harus menerima apa yang telah mereka lakukan pada Pak Gord dan pasukannya. Haruto pun meminta Frey buat membakar habis tempat itu. 許せるわけないよ。 Frey yang memuji kerjatuannya tadi turut mendapatkan pujian darinya. Meski nggak begitu paham tentang apa yang terjadi sebenarnya, namun jika dia mencari gara-gara, Haruto tak akan mengampuninya sama sekali. Singkat cerita, Pak Gord yang lagi main sama Charu nampak mendapatkan laporan soal benteng para bandit yang hangus terbakar di malam hari. Pak Gord yang kesal dengan apa yang dilakukan sama penjaga perbatasan, dirinya pun meminta anak buahnya itu untuk memeriksa latar belakang semua bandit dengan lebih detail lagi. Pak Gord pun tak menyangka bahwa pasukan kekaisaran juga terlibat dalam kasus itu. Charu kemudian bertanya siapakah yang telah membasmi para bandit. Sang ayah pun memikirkannya, jika dilihat dari kobaran api yang sangat hebat, Pak Gord merasa cuma ada satu orang yang bisa melakukannya. あやつはわしの実力を上回る。 Mendengar dugaan sang ayah, Charu pun langsung pergi dari sana dengan alasan ingin bermain di luar. Namun ternyata
Wajah cerianya barusan cuma sekedar topeng buat menutupi fakta bahwa dirinya tahu siapakah orang yang ada di belakang Frey saat ini. 兄上様は一体何者なのですか？ Singkat waktu, karena Charu yang menanyakan soal sang kakak yang ada 2 orang, hal itu membuat Frey tak paham dan menduga bahwa di otak Charu yang baru aja terlepas. 頭は大丈夫か？ Ucapan Charu barusan didasari dari kecurigaannya di tempo hari. Usai ngeliat Haruto dan Frey yang terbang di malam itu, namun Charu ngerasa aneh karena mendapati sang kakak yang lagi molor di atas kasur. Akan tetapi, aura menyeramkan yang biasa dipancarkan oleh sang kakak sama sekali tak bisa ia rasakan dari Haruto di saat itu. Meski kagum dengan kepekaan Charu yang menyadari kekuatan asli tuannya, namun Frey menolak buat memberitahunya. Dirinya pun turut memintanya untuk tidak perlu memperhatikan semua hal kecil yang ada. 大きくなれんぞ。 Setelah menceritakan kecurigaan Charu pada Haruto, semua itu menjawab kenapa Charu memperhatikannya dengan posisi lebih siaga dari biasanya. Tak ingin menambah kecurigaan sang adik, Haruto berniat memasakkan suara peringatan ketika Charu berada di suatu tempat atau mungkin melakukan sesuatu. なぜハルト様はお二人いらっしゃるのですか？気にするな。 Di malam harinya, Haruto yang pengen ke kamar mandi menyadari Charu yang lagi membuntutinya. Haruto pun memberanikan diri buat bertanya alasan dari sang adik yang terus mengawasinya. Namun sayangnya, なあ。しゃ。 tak cukup sampai sana, Haruto yang mengira Charu yang akan mengawasinya ketika mandi. Namun gobloynya, Charu ternyata juga nampak mengawasinya di sana. Sejak kecurigaannya itu, Charu terus mengawasinya hingga 6 hari lamanya. Sedangkan di hari ke-7, malah Haruto lah yang mengawasi adiknya yang tidak mengawasinya di hari itu. Singkat cerita, Charu dan sang emak ternyata hendak pergi ke suatu festival yang cuma digelar setahun sekali. Haruto yang meminta agar Frey ikut dengan mereka, namun sang emak memberitahukan Frey yang jarang terlihat belakangan waktu. Mendengar membuat Haruto teringat Frey yang ia minta buat mengancam para monster untuk tidak menyerang kota ataupun desa. ハルト様の声が聞こえたような気がする。 Haruto pun memalingkan wajahnya karena tatapan tajam dari sang adik. Di sore harinya, Haruto nampak terbangun karena mendengar suara peringatan dari monitor sihirnya. おいおい。嘘だろ。 Ternyata, Charu dan sang emak lagi diserang sama pasukan kekaisaran dan naasnya lagi cuma mereka berdua lah yang masih hidup di sana. Di tengah pelarian mereka, pasukan kekaisaran terus mengejarnya sembari melempari mereka dengan sihir. Kalau dari kubus itu, sepertinya Haruto membantu mereka berdua buat pergi ke tempat yang cukup aman di sana. Charu nampak terus mengarahkan sang ibu, yang jelas membuatnya mempertanyakan siapakah yang memberi arahan pada putrinya itu. Setelah Charu mengarahkan supaya mereka pergi ke bawah, hal itu membuat sang ibu harus melompat dari sana. Sesampai mereka di sebuah goa, karena lumut bercahaya di sana, sang ibu yang khawatir goa itu yang takkan bisa dijadikan tempat persembunyian. Hal itu membuatnya meminta Charu untuk tetap di sana, sedangkan dirinya beralasan ingin menemui orang yang memberikan arahan pada Charu. Meski nggak tahu siapa, tapi yang jelas orang itu adalah pembela kebenaran. Meski masih bocil, namun Charu tahu itu adalah salam perpisahan dari ibunya. Dirinya pun menangis, meminta sang ibu untuk tidak pergi dari sana. Meski berniat melindungi Charu dengan cara menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan, namun itu semua adalah keputusan yang salah. Karena tepat setelah Bunata keluar, goa itu langsung berkamuflase dengan sihir ilusi. Naasnya, pasukan kekaisaran keburu datang dan berniat untuk langsung menangkapnya. Tak ingin menjadi tawanan perang, Bunata nampak bersiap dengan belatinya. Hingga sesaat kemudian, untungnya, sebelum bisa mengakhiri hidupnya sendiri, bersama dengan belatinya Bunata yang hancur, dirinya juga terkena stun yang berasal dari Haruto yang baru aja datang. Dirinya pun kesal karena hampir aja terlambat meski sudah terbang dengan kecepatan tertinggi. Haruto pun melampiaskan semua emosinya itu ke semua pasukan kekaisaran yang ada di hadapannya saat ini. Di dalam goa, nampaklah Charu yang lagi mengkhawatirkan sang ibu. Dirinya kemudian mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Di saat Charu mendengar sang emak yang baik-baik aja,
Yang mana meski Haruto mencoba mengubah suaranya menjadi orang lain, namun aura mengerikannya tetaplah sama. Charu yang tahu itu adalah sang kakak, dirinya mencoba untuk memberanikan diri buat muncul dan memanggilnya. Oh. Dan beginilah rahasia kekuatan overpower Haruto terbongkar. Charu kemudian menanyakan apakah sang kakak adalah seorang pembela kebenaran. Mau tak mau Haruto cuma bisa mengikuti alurnya saja. え、退治するためのものだったのですね。 Charu kemudian mendekatinya dan meminta maaf padanya karena telah salah paham selama ini. Haruto yang memintanya buat merahasiakan soal identitasnya. Hal itu membuat Charu memahaminya dan akan berucap bohong pada sang ayah. Dan pada akhirnya Haruto melenggang pergi dari sana untuk menghabisi semua penjahat di luar. Singkat waktu di malam harinya, nampaklah Pak Gordon mendapatkan laporan soal istri dan putrinya yang dinyatakan aman. Frey pun telah bergabung untuk menjemput mereka berdua. Meski ingin berterima kasih pada orang misterius itu, tapi Pak Gordon tahu orang itu tak akan mungkin menampakkan diri. Setelah menanyakan pendapat Haruto, karena kecerobohannya sendiri yang menyebutkan pasukan kekaisaran, hal itu jelas membuat sang ayah mempertanyakannya. Karena dari tadi, dirinya dan juga bawahannya tak ada satupun dari mereka yang menyebutkan asal pasukan yang menyerang Charu dan emaknya. Setelah berhasil mengalihkan pembicaraan, mereka berdua mulai berdiskusi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Berkat Haruto, sang ayah pun menyadari ada pihak yang membocorkan semua informasi kerajaan ke pasukan kekaisaran. Karena telah menemukan jawabannya, sang ayah pun mengaku terkadang Haruto yang tidak seperti bocil di matanya. すみません。中身はおっさんなもんで。 Dari reaksi dan ucapan sang ayah, Haruto menyadari bahwa ayahnya itu memiliki kecurigaan kepada seseorang. Di tengah diskusi mereka, secara tiba-tiba, sang ayah pun bahagia ngeliat istri dan putrinya yang baik-baik aja. Namun ketika Charu yang melihat Haruto yang ada di sana, dirinya pun melepaskan pelukan sang ayah dan berganti ke Haruto. Orang tua mereka pun terkejut dan mempertanyakan sejak kapan mereka berdua yang jadi sedekat itu. Namun Charu meyakinkan tak ada apapun dan cuma ada waktu serta situasi yang membuat jadi sedekat itu dengan sang kakak. 私は兄上様のことが大好きになりました。 Di tengah tebar gulanya Charu, ada yang rasa gula itu justru menjadi garam untuknya. Meskipun agak canggung, tapi Haruto tetap merasa itu semua adalah rezeki nomplok untuknya. ハルト様になれなれしいぞ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Sajane Aku Iki Opeta episode kedua. Sorry banget kalau durasi video ini agak lebih pendek dari biasanya. Karena gue lagi kejar tayang dari banyak anime sekaligus. Belum layar-layar, belum Eukyoshitsu, belum Zombiaku. Dan perlu kalian ingat sekali lagi ya guys, gue itu nge-YouTube sendiri, tanpa dibantu orang lain, tanpa ada tim sama sekali. Jadi, tempo uploading gue selalu bergantung pada waktu di real life gue. So, gitu aja sih apa yang pengen gue sampein ke kalian semua. Like video ini kalau kalian suka, subscribe kalau kalian sayang sama gue. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 大きくなれんぞ。